Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibin Safitri dari kelas E Pendidikan Karakter, ingin mempresentasikan tentang final test kita yang dilaksanakan pada semalam dan hari ini terakhir pengumpulan. Ya. Yang pertama, karakter religius. Karakter religius itu adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dibuat yang dianut oleh yang melekat pada diri seseorang dan munculnya sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di diri sendiri, baik dalam bersikap, bertindak maupun bertindak yang dapat membedakan dengan membedakan dengan karakter kita dengan orang lain. Nah, nilai religius itu dalam bentuk karakter pada masa pandemi yang pertama itu nilai ibadah, nilai jihad, nilai amanah dan ikhlas, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai keteladanan. Nah, yang kedua, semua orang pasti ingin menjadi orang efektif. Nah, termasuk kita juga ingin kan menjadi orang yang efektif. Nah, efektif yang dimaksudkan di sini itu dalam menjalankan hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, agar menjadi orang efektif itu ada 4 kebiasaan yang harus dilakukan. Yang pertama, proaktif. Proaktif itu jangan menunggu orang lain bertindak untuk melakukan sesuatu, ambil inisiatif untuk melakukan kegiatan. Nah, kita tuh kalau melakukan sesuatu itu harus dengan diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain. Jika kita menunggu orang lain itu belum tentu terlaksana. Nah, jadi apapun yang ada di pikiran kita, inisiatif kita seorang, bukan orang lain. Misalnya kita ingin bertindak, misalkan kita ingin kayak nang sejenis kita menggawi tugas, tapi kita tidak menggawi, anaknya tuh meniru aja. Nah, jangan kayak itu. Kalau kena kawan kita sudah mengumpul, sudah kada tahu menunggu kara ada orang, pas orang kada hakun meniru akan timbul mah akan aja, tapi kada mengumpul, kada meniru akan. Nah, itu tuh kada bagus. Lebih bagus kita berinisiatif seorang, mencari jawaban seorang, jangan meniru pun orang. Nah, kayak itu. Terus yang kedua itu mulai dengan akhir di pikiran. Mulai itu selalu memiliki rencana sebelum dan sesaat menjalankan aktivitas. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita pikirkan dengan matang-matang apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Nah, misalkan kita ingin bertindak, misalkan kita ingin menolong orang itu, apa tindakan kita harus bertindak, berpikir dulu. Kita menolong orang itu tuh rugi kah kada? Menolong ini kita ada 2 hal, menolong dengan buruk, menolong dengan baik. Menolong dengan baik itu kita menolong orang yang misalkan lagi orang kesusahan, lagi apa. Kalau menolong orang buruk itu misalkan menolong orang untuk membuli orang, untuk berbuat jahat lah gitu lah. Jadi sebelum bertindak itu kita harus berpikir apakah ini bagus apa tidak. Nah, terus yang ketiga itu lakukan hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan terlebih dahulu. Nah, lakukan yang ada di pikiran, bukan menurut orang lain gitu ya. Jangan menuruti apa orang lain, turuti apa yang di pikiran dan di hati seorang. Yang keempat, berpikir dengan win-win, berpikir dengan menang dan menang. Jangan menganggap bahwa Anda harus menang dan orang lain kalah. Berpikirlah bahwa kita itu harus menang. Semua orang tuh harus menang. Jangan berpikir aku harus menang, inya kalah, inya harus kalah. Kita harus menang. Kita tuh kayak dibutakan dengan kemenangan, tapi apa hasilnya gitu. Nah, tapi kita berpikirlah untuk hasil yang bagus itu, berpikirlah dengan kita menang, orang menang, sama-sama menang. Nah, gitu. Yang kelima, mengerti sebelum dimengerti. Nah, mengerti sebelum dimengerti itu kita harus mengerti kita, baru mengerti orang lain, baru kita mengerti orang lain. Kita harus mengerti diri kita sendiri dulu baru mengerti orang lain. Yang keenam,
bersinergi dengan orang lain, melakukan sesuatu bersama-sama lebih efektif, mudah, dan lebih baik. Melakukan bersama-sama, misalkan kerja kelompok itu kita harus melakukan bersama-sama. Jangan melakukannya misalkan melakukan bersama-sama, misalkan berkelompok kita harus semuanya dalam kelompok kita mengerjakannya. Tapi dikarenakan kita seorang yang menunggu, ya, misalkan seorang menunggu, kita hanya menunggu temannya mengerjakan, kita hasil yang bersih, tidak mengerjakan, tidak apa-apa, tapi kita diberikan teman, ini hasil kita, kelompok kita, kamu tinggal mempresentasikan bagian ini. Nah, seharusnya kita harus bekerja sama dari mengerjakan, dari awal mengerjakan, terus berpikir, mengetik, berpresentasi. Nah, seperti itu. Terus yang ketujuh, keseimbangan yang terbaik. Kita harus seimbang dalam melakukan apapun, kita harus seimbang. Dalam mengerjakan apapun kita harus seimbang. Semuanya harus seimbang, lebih baik. Kita tidak boleh tidak seimbang. Nah, kalau seimbang itu kita lebih baik. Ya, soal yang ketiga, pola pikir kita. Nah, pola pikir kita berbeda kan lah. Jadi pola pikir kita dan orang lain itu pasti berbeda. Kadang mungkin sama. Kalau sama kita pasti mengerjakan sesuatu dengan sesuatu yang sama. Kalau kita berbeda tuh, aku memikirkan yang ini, pola pikir yang ini, dan kamu memikirkan pola pikir yang ini. Jadi kita tuh kadang tidak sama, jarang ada yang sama. Ada yang sama tapi jarang. Tapi aspek yang seragam dengan pikiran orang-orang yang sukses itu, aspek orang-orang yang berpikiran sukses itu seperti bertumbuh, menghormati diri sendiri. Kita hormati dulu diri kita sendiri, hanya kita menghormati orang lain. Nah, terus visi yang jelas, visi kita tuh harus jelas. Nah, terus tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita itu sebagai diri kita sendiri itu sangat besar. Apalagi tanggung jawab di dalam keluarga. Nah, terus berpikir positif dengan segala hal. Kita harus berpikir positif dari segala hal. Dari apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir positif. Baik ataupun buruk, kita harus berpikir positif. Terus tidak takut untuk mencoba apapun yang kita lakukan. Kita tidak takut untuk mencoba. Kalaupun kita takut untuk mencoba, kita tidak akan sukses, tidak akan berhasil apapun yang kita inginkan. Tidak takut mencoba. Kita berbicara di depan semua orang yang berdiskusi. Itu kita jangan takut. Kita memberikan pendapat. Kita mencoba memberikan pendapat. Jangan takut untuk salah. Itu bagus untuk kita. Soal yang keempat, moto hidup untuk diri kita sendiri. Moto hidup saya itu terletak pada suatu tujuan. Jika kamu ingin bahagia, terikatlah pada satu tujuan. Bukan orang lain atau benda. Nah, jadi kita kalau melakukan satu tujuan itu lakukan dengan satu tujuan. Jangan melakukan yang lain. Lakukan satu tujuan yang membuat kita benar-benar melakukannya dalam pola pikir kita. Bingung. Saya menetapkan moto hidup ini sudah lama, tapi saya bingung untuk menjelaskannya. Ya, lanjut ke nomor 5. Desain kelas yang berkarakter. Nah, desain kelas yang berkarakter itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana kelas. Nah, suasana kelas yang mendukung supaya anak didik itu semangat dalam pembelajarannya, dan guna menciptakan suatu kelas yang aktif dan kreatif. Nah, aktif dan kreatif agar menjadi orang yang berkarakter baik. Nah, orang yang berkarakter baik dan berapi-rapi itu seperti yang pertama, rapi dan bersih. Yang kedua itu kelas nyaman. Yang ketiga, corak warna yang cerah dan menyenangkan. Yang keempat itu tenang suasananya, adem gitu dilihat kan. Yang kelima itu sejuk dan sirkulasi udara yang baik. Nah, soal nomor 6,
Jujur. Apa arti jujur? Jujur itu adalah tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kebohongan. Nah, mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku dan memiliki ketulusan hati. Nah, jujur itu salah satu sifat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu merupakan sosok manusia yang paling mulia dan paling teladan. Nah, bagi umat manusia. Soal yang ketujuh, nilai peduli lingkungan. Nah, nilai peduli lingkungan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Nilai peduli lingkungan itu berupaya mencegah kerusakan sejenis hutan itu kering. Kita bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, tidak menjadi kebakaran itu kita dengan membersihkan daun-daun yang kering atau menghindari dari percikan api atau bara-bara yang akan menciptakan api. Yang kedelapan, nilai kemandirian. Nah, nilai kemandirian itu merupakan keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, yang tumbuh dan berkembang karena kedisiplinan dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai. Nah, nilai kemandirian itu keadaan seseorang dapat berdiri sendiri seperti merantau itu kita menjadi mandiri dari segala hal, mandiri dari pekerjaan rumah, mandiri mengelola uang, mandiri melakukan sesuatu dengan sendiri, ya seperti itu, mempunyai tempat tinggal sendiri. Nah, terus yang ke-9, nilai karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut siswa sehingga memiliki sifat yang toleran serta hidup rukun dengan antar agama. Nah, sifat yang toleran serta hidup rukun dengan antar agama itu seperti agama kita dengan agama yang lain itu sama-sama menghormati, saling menghormati, tidak saling menghujat. Nah, terus soal ke-10, korupsi. Jelaskan tentang korupsi adalah korupsi itu sikap dan perilaku yang tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian. Nah, korupsi itu sering terjadi di negara kita Indonesia. Yang pertamanya dari para pejabat. Dari para pejabat itu biasanya sering terjadi kekorupsian. Uang masyarakat digunakan untuk pribadi. Nah, itu namanya korupsi. Nah, sekian dulu penjelasan dan presentasi dari saya Wiwin Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.